Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bu Dani senang sekali hari ini bertemu dengan teman-teman kelompok muslim dari kelas 1. Hari ini hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 20 tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Berarti kita sudah puasa berapa hari? 18 hari. Alhamdulillah. Sudah ada yang bolong? Alhamdulillah. Full semua? Oh, ada yang sudah bolong ya. Nanti kalau ada yang sudah bolong atau sudah putus, boleh mengganti setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal. Nanti boleh mengganti puasanya ya. Nah, teman-teman, hari ini kembali lagi bertemu dengan Bu Dani. Kita akan belajar bersama-sama melanjutkan kemarin pembahasan tentang ulul azmi. Siapa tahu apa ulul azmi itu? Kok hari turunnya Al-Quran? Memang ulul azmi itu apanya nuzulul Quran? Nah, kalau hari turunnya Al-Quran itu nuzulul Quran. Kalau ulul azmi apa? Nama-nama nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah karena memiliki kesabaran yang luar biasa. Ada nabi siapa saja yang termasuk ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kemarin kita belajar Nabi Nuh. Nabi Nuh mukjizatnya apa kemarin? Dapat membuat kapal yang sangat besar ya. Karena kemarin umatnya Nabi Nuh diazab oleh Allah dengan didatangkan hujan angin yang sangat besar sampai ditenggelamkan semuanya. Anaknya Nabi Nuh siapa kemarin yang tidak nurut dengan Nabi Nuh? Iya, Kan'an namanya. Hikmah yang bisa diambil dari pelajaran kisahnya Nabi Nuh kemarin apa? Menyembah kepada Allah. Apalagi Habibi? Oh iya, tidak boleh ngeyel. Berbakti pada orang tua. Apalagi tidak boleh sombong. Tidak durhaka ya, tadi berbakti pada orang tua. Baik, sekarang Bu Dani mau melanjutkan cerita, tapi kali ini tentang Nabi Ibrahim. Siapa tahu siapa Nabi Ibrahim? Bapaknya Nabi Ismail, betul. Siapa tahu istrinya Nabi Ibrahim? Siti Hajar itu namanya. Siapa lagi istrinya Nabi Ibrahim? Ibunya Nabi Ishak. Siti Sarah itu namanya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah putranya Tarikh bin Nahur. Terus menyambung sanadnya sampai Nabi Nuh. Jadi Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh kemarin keturunannya Nabi siapa? Idris, betul. Nah, Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu ulul azmi. Karena Nabi Ibrahim itu sangat sabar. Salah satu mukjizatnya adalah Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Memangnya kenapa Nabi Ibrahim bisa dibakar api? Karena menghancurkan patung. Betul, patungnya siapa? Nah, jadi
di waktu itu Nabi Ibrahim hidup pada zamannya seorang raja bernama Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini adalah raja yang sangat kejam. Nah, Nabi Ibrahim itu sejak kecil selalu berpikir, sebenarnya yang menciptakan langit itu siapa sih ya? Sebenarnya yang menciptakan bumi itu siapa sih ya? Nah, Nabi Ibrahim kemudian mencari Tuhan. Ibrahim kecil berpikir bahwa langit itu adalah Tuhan. Oh, ini nih Tuhan ini. Karena langit itu sangat luas. Tetapi ketika malam hari langitnya hilang. Kemana? Keluar angkasa. Langitnya gelap. Karena apa? Tidak ada sinar matahari. Terus, wah, kalau Tuhan gelap ya berarti berakhir Tuhannya. Oh, itu ada bintang. Apa itu kali ya Tuhannya ya? Nah, Nabi Ibrahim pikir Tuhan, bintang itu Tuhan. Ketika pagi hari, bintangnya kemana? Hilang kemana? Tidak terlihat karena kalah oleh sinar matahari. Ya, Tuhannya hilang lagi. Berarti tadi malam bukan Tuhan itu, namanya bintang. Nah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim kemudian menyadari bahwa bulan, bintang, bumi, gunung, dan semuanya itu ada yang menciptakan. Dia itu pasti paling raja di antara raja. Paling hebat di antara yang hebat. Dialah Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat itu masyarakat di negara itu menyembah berhala. Namanya yang terkenal itu berhalanya Lata dan Uzza. Nah, Nabi Ibrahim itu begini. Ayahnya Nabi Ibrahim itu kan pembuat patung juga. Nabi Ibrahim berkata, ayah, patung itu kan gak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Enak saja, patung itu Tuhan loh, walaupun patung tapi dia itu hebat loh. Kata masyarakat di sekitar itu. Akhirnya malam hari itu, Nabi Ibrahim masuk mengendap-endap ke dalam kuil, ke dalam tempat ibadah yang isinya patung-patung itu. Nah, oleh Nabi Ibrahim, patungnya dihancurkan. Dor, itu dipukul pakai kapak. Patungnya bisa melawan apa tidak? Tidak. Sampai semuanya hancur, kapaknya dikalungkan di berhala yang paling besar. Satu disisani yang gak dihancurin. Pagi-pagi orang-orangnya mau menyembah Tuhannya, yaitu patung itu, kaget. Loh, Dening Tuhannya hancur. Loh, tinggal satu, ini siapa ini? Siapa ini yang hancurin ini? Wah, siapa ini? Kita cari yang hancurin patung-patung kita. Nah, ditanya, dicari itu Nabi Ibrahim. Akhirnya ketemu. Ibrahim, kamu ya yang hancurin patung-patung itu ya? Nabi Ibrahim jawab, loh gak tahu, coba tanya. Itu sama yang paling besar itu yang pegang kapak itu patungnya. Tanya dia, kalau memang dia Tuhan, dia bisa jawab. Nah, kira-kira bisa jawab nggak patungnya? Nah, dari situ dibuktikan bahwa patung itu ternyata hanya berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Raja Namrud sudah kadung marah, ditangkap Nabi Ibrahim, lalu dibakar hidup-hidup. Nah, waktu itu malaikat turun. Hai Nabi Ibrahim, apakah akan aku sampaikan kepada Allah agar api ini dipadamkan? Tidak usah. Allah pasti akan menolongku. Seperti itu. Nah, sampai berhari-hari
Ternyata dikiranya Nabi Ibrahim itu sudah mati gosong. Begitu apinya padam, ternyata Nabi Ibrahim masih hidup. Itu salah satu ujiannya Nabi Ibrahim yang pertama. Ujiannya lagi, yang satunya apa lagi? Yang paling besar, yang paling menguji kesabaran. Tadi Nabi Ibrahim ayahnya siapa? Idris. Ayah siapa? Ismail. Pernah mendengar ceritanya? Kenapa Nabi Ismail mau disembelih? Nah, itu salah satu ujiannya Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Emang kenapa kok tega banget? Nah, ceritanya begini. Suatu malam Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, anaknya sendiri. Suatu malam Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, anaknya sendiri. Nabi Ibrahim diuji, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak sendiri. Jadi Nabi Ismail itu kan anaknya Nabi Ibrahim. Sudah berpisah sampai 9 tahun, belum pernah ketemu ayahnya. Karena Nabi Ismail hidup di Arab, Nabi Ibrahim hidup di negara lain. Sampai suatu hari ketemu, Nabi Ismail senang banget, ayahnya datang. Ya Allah, nanti ayah pulang, nanti ayah akan datang mengunjungiku. Ayahnya datang ke rumahnya Ismail. Siapa ibunya Ismail? Siti Hajar. Nah, mereka kemudian berkumpul, makan malam bersama dengan bahagia. Tidur dikeloni sama ayahnya, diceritani. Nah, setelah tidur, malam-malamnya Nabi Ibrahim bermimpi. Disuruh oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pagi-paginya Nabi Ibrahim sangat sedih. Gimana ya? Aku lama belum memiliki anak. Sekarang aku sudah punya anak. Malah aku disuruh menyembelihnya. Ya Allah, gimana ini? Nabi Ibrahim bingung. Sambil makan, Nabi Ismail diem saja. Akhirnya Ismail kaget. Ismail heran. Ayah, kenapa ayah diem saja? Ayah sedang tidak enak badan, nak. Oh, ayah sakit. Nah, istrinya Siti Hajar berkata, sakit apa ya? Sepertinya ayah sedang bingung. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Begini Bunda Hajar dan anakku Ismail. Tadi malam aku bermimpi. Mimpi apa ayah? Kata Ismail. Aku mimpi Allah, aku bingung. Udah ya, bilang aja ya, kata Ismail. Ismail, anakku, ayah semalam mimpi ayah harus menyembelihmu. Hah? Siti Hajar kaget. Menyembelih Ismail ya? Iya. Kira-kira reaksi Ismail apa? Nangis. Kalau kamu disembelih, kamu gimana? Takut, mau kabur. Iya. Takut. Disunat benangis tuh kata Sabak. Disunat benangis ya Bak. Nah, ternyata luar biasa reaksi Ismail. Gak kabur, gak nangis. Malah Ismail mendekati ayahnya. Ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan saja ya. Ismail rela disembelih
Ismail rela melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai ayah nggak mau loh. Itu perintah Allah harus dilaksanakan. Kata Ismail. Ibrahim begitu terharu mendengar anaknya sendiri sudah sangat ikhlas menjalankan perintah Allah. Akhirnya bulat tekadnya Bunda Hajar, Nabi Ibrahim dan Ismail untuk melaksanakan perintah Allah yaitu menyembelih Ismail. Berangkatlah 3 orang ini ke sebuah bukit. Nah, mereka berangkat ke sebuah bukit untuk menyembelih Ismail. Tiba di tengah jalan, mereka ketemu sama nenek-nenek. Hajar, kamu mau kemana Hajar? Kata nenek-nenek itu. Anu Nek, ini saya mau ke bukit. Mau ngapain di bukit? Kata nenek-nenek itu. Anu Nek, semalam Nabi Ibrahim bermimpi kalau dia harus melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail. Apa? Nyembelih Ismail? Ya Allah, ya Tuhan. Itu kan anakmu sendiri. Kenapa disembelih? Kamu memangnya gak kasihan? Kata nenek-nenek itu. Dia berusaha menghalangi Siti Hajar agar tidak ikhlas mengorbankan Ismail. Bunda Hajar kemudian, memangnya nenek ini siapa ya? Dene ngalang-ngalangi aku untuk menunaikan perintah Allah. Nenek setan ini jangan-jangan. Nenek jelmaan setan. Kita harus bunuh setan ini. Kita lempar pakai batu. Bismillahi Allahu Akbar. Ya bareng-bareng lempar setannya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 7 kali Siti Hajar melempar setan yang menyamar menjadi nenek-nenek untuk menggoda Siti Hajar agar tidak patuh perintah Allah. Setannya mati dilempar pakai batu. Nah, tapi kan batunya udah didoani. Berjalan lagi tuh Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan ketemu temannya Ismail. Ismail, hai. Mau kemana Ismail? Mau ke bukit. Ngapain? Itu sama ayah sama ibu. Itu ayahmu ya? Iya, ngapain sih ke bukit? Ayahku mau menunaikan perintah Allah. Emang ngapain? Menyembelih aku. Kamu tahu gak sih disembelih? Ya tahulah. Disembelih sakit tahu. Itu dipotong lehernya. Jangan mau. Ayo kabur aja, yuk kabur aja. Anak kecil itu pun ternyata setan yang menyamar menjadi temannya Ismail. Tahu itu setan yang menyamar, akhirnya Ismail pun sama. Melempar dia pakai batu 7 kali. Batunya jangan lupa didoain, yuk kita lempar bareng-bareng. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 7 kali dilempar pakai batu. Kalah lagi setannya. Dilanjutin lagi perjalanannya ke bukit. Nah, ini kira-kira sudah lancar apa belum ini? Sampai ke bukit. Belum? Masih ada apa lagi? Ada setan lagi? Oh, setannya masih 2 lagi. Oh iya, kuburan emang tempat ngubur setan? Bukan. Nah, dilanjutkan perjalanan lagi itu. Bunda Hajar, Ismail dan Nabi Ibrahim. Hampir sampai bukit, Ibrahim bertemu dengan seorang kakek-kakek. Ibrahim, hei kamu mau kemana Ibrahim? Ibrahim sudah waspada. Setan maning kita.
mau ke bukit kek. Tapi Nabi Ibrahim berhusnudun. Nggak boleh curiga sama orang. Apalagi orang tua. Ngapain ke bukit? Mau melaksanakan perintah Allah. Ngapain? Menyembelih Ismail, Mbah. Oh, nah dikiranya bukan setan karena dia diam saja. Tapi ternyata Ibrahim, kamu gak kasihan apa sama anakmu? Kamu itu kan lama gak punya anak. Sudah punya anak malah mau disembelih. Wah, tanda-tanda ini, tanda-tanda. Mempengaruhi lagi. Terus maksudnya apa kayak? Ya, kalau bisa sih ya jangan disembelih lah. Kasihan. Itu masih 9 tahun. Disembelih. Memang mau buat apa sih disembelih? Ya gak tahu lah kayak. Namanya juga disuruh Allah. Ya sudah dilaksanakan saja. Gak perlu tanya kenapa. Kamu itu memang jahat Ibrahim. Oh bener ini setan. Gak usah selesai. Ayo kita lempar bareng-bareng. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Rush. Berubah jadi asap. Kakeknya hilang. Nah, udah sampailah Ibrahim, Ismail dan Bunda Hajar di atas bukit. Dah Ismail, ya ayah, berbaringlah di sini, di atas batu, tiduran, menghadap kiblat. Apakah kau benar sudah ikhlas dan rela menjalankan perintah Allah Ismail? Iya ayah, aku ikhlas ayah. Kamu deg-degan enggak? Coba dipegang. Enggak. Ya Allah, benar-benar kamu itu anak yang soleh Ismail. Bagaimana Bunda Hajar? Apakah kau benar-benar ikhlas? Ikhlas suamiku karena itu memang perintah Allah. Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Dibaringkanlah Ismail. Nabi Ibrahim mengambil pisau yang sangat tajam. Didekatinya Ismail gering. Badannya Ibrahim itu bergetar panas dingin. Ya Allah, lindungi aku, ya Allah, lindungi aku. Sambil menutup mata, ditempelkannya pisaunya ke lehernya Ismail. Memejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ditarik pisaunya. Bunyi. Mbek. Kok suaranya Ismail jadi berubah suara mbek? Ibrahim membuka mata. Dene anakku jadi kambing. Loh. Tiba-tiba dari belakang, ayah, aku di sini. Loh, Ismail masih hidup? Ya Allah, ternyata Allah hanya menguji kesabaran Nabi Ismail. Beneran enggak mau diambil sesuatu yang paling disayangi oleh Allah? Ternyata ya itu anaknya kan paling disayangi, diminta oleh Allah dikasih apa enggak. Nah ternyata Nabi Ibrahim ikhlas. Ismail pun sama diuji. Mau enggak dia menunaikan perintah Allah walaupun berat. Ternyata Ismail juga mau. Nah akhirnya setelah itu Ismail ternyata enggak jadi disembelih, ditolong oleh Allah, diganti dengan seekor kibas atau kambing yang sangat besar. Nah, itulah salah satu ibadah pada saat bulan Idul Adha. Jadi ada cerita nyembelih kambing. Itu meneladani perintah Nabi Ibrahim. Itu salah satu ujiannya Nabi Ibrahim. Dan tadi peristiwa melempar batu pada setan. Kalau kalian pergi haji, kalau kita pergi haji di Mekah sana, itu diteladani dengan
namanya kegiatan melempar jumroh atau melempar batu. Kalau hitam-hitam itu namanya Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini dulu adalah batu yang dari surga yang diberikan kepada Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Kalau yang dari surga dikasih malaikat dulu. Waktu nanti lain kali kita akan bercerita Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, kalau ke Mekah ngambil batu apa? Hajar Aswad? Ya nggak boleh. Bisa tapi nggak boleh. Nah, batunya dulunya putih. Kalau Hajar Aswad, tapi sekarang sudah menjadi hitam karena ketempelan dosa-dosa manusia yang ada di situ. Nah, kalau yang tadi yang melempar setan itu namanya melempar jumroh. Jadi Pak, kalau kita naik haji kita melaksanakan ibadah melempar jumroh itu mengingat cerita waktu Nabi Ibrahim berjuang melawan setan akan menjalankan perintah Allah. Ini salah satu cerita dari kisahnya Nabi Ibrahim. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Apa Mas? Melempar jumroh. Ikhlas, betul kata Habibie. Ikhlas dalam apa? Ikhlas dalam menunaikan perintah Allah. Apalagi? Apalagi? Halo? Apa Akbar? Pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim? Melaksanakan perintah Allah. Betul, sama seperti Habibie. Apalagi tadi? Halo? Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim? Apa? Sabar. Apalagi? Ikhlas sudah tadi. Ismail bagaimana tadi ke Ibrahim? Berbakti kepada orang tua. Iya. Nah, kira-kira kalau kamu diminta oleh Allah, halo, kalau kau sudah tertib, duduk tertib. Devan sudah tertib belum? Nah, kira-kira kalau kamu diminta oleh Allah melakukan ibadah, sudah bisa ikhlas apa belum? Sekarang kalau terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, saatnya apa? Sholat. Haikal sholat. Ya, bentar. Bentar, ini belum selesai. Bentar. Lagi main HP. Lagi sholatnya itu nunggu adzan apa nunggu HP? Nunggu adzan apa nunggu HP? Beneran. Berarti kalau nanti ada adzan masih pegang HP, HP-nya disimpan apa main terus? Nah, kamu disuruh Allah sholat saat kamu. Kalau HP-nya diambil mamahnya boleh enggak? Beneran. Nah, itu salah satu bukti anak yang soleh mau melaksanakan perintah Allah walaupun sedang melakukan kegiatan yang kita sukai. Itu kita mencontoh perbuatan Nabi Ibrahim. Nah, teman-teman, demikian tadi kisah Nabi Ibrahim. Bisa kita ambil pelajaran, sabar. Bisa kita ambil pelajaran yang pertama, ikhlas menjalankan perintah Allah. 2, bersabar di setiap ujian. Yang ketiga, menjadi anak yang berbakti. Kira-kira bisa begitu? Benar. Aku anak jujur, tidak suka bicara bohong. Aku anak jujur, tidak suka omong kosong. Aku anak jujur,
anak jujur, mohon maaf bila terlanjur. Demikian cerita dari Bu Dani. Bu Dani akhiri banyak salah dari Bu Dani, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya.